Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Kurniawan dari kelas IT 202. Saya ingin mempresentasikan rangkuman dari tugas sebelum UTS pada mata kuliah pemrograman web 1. Baik, langsung saja kita mulai. Kita akan melakukan sedikit presentasi mengenai standar pengkodean, elemen blok, elemen teks, dan juga referensi karakter. Untuk pendahuluan, dalam bab ini kita akan memperkenalkan kepada Anda bahwa tentang elemen HTML tambahan. Kemudian untuk HTML coding convention. Untuk aturan gaya pengkodean terkait dengan format kode, misal kita harus menggunakan huruf besar dan kecil. Intinya itu nggak ada yang baku ya, akan tetapi lebih baiknya kalau misalkan lebih rapi kalau kita menggunakan huruf kecil dalam penulisannya, atau kalau kita mau coding kecuali yang ini. Doc type HTML ini umumnya besar. Ini disarankan kecil ya agar terbaca oleh W3C atau W3C. Untuk komentar. Untuk elemen komentar ini semacam catatan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi cuman kita aja yang bisa lihat. Nanti dalam halaman web tidak akan ditampilkan oleh web. Nah, cara membuatnya seperti ini ya. Tag buka, tanda seru, ada strip-strip, langsung isi dari komentar atau catatan kita langsung ditutup dengan strip-strip dan tag tutup. Nah, selanjutnya untuk elemen HTML harus menjelaskan konten halaman web secara akurat. Jadi menggunakan elemen HTML sesuai dengan peruntukannya, misalkan untuk membuat judul, subbab, atau menggunakan elemen heading dengan menggunakan H1 sampai H6, yang dimana H1 itu hurufnya besar, sampai ke H6 itu semakin kecil, dan semakin kecil, seperti itu. Dan kalau misalkan kita untuk menggunakan paragraf, kita menggunakan tag P, gitu. Terus kategori model konten, untuk menentukan elemen apa saja yang kita boleh gunakan, kita dapat mengeceknya di dalam halaman W3C ya. Seperti itu. Dan kemudian elemen blok. Elemen blok mempunyai lebar yang sama dengan halaman web. Perlu diketahui elemen blok bukanlah elemen standar dari HTML5, namun sebelumnya ada di HTML4 dengan istilah serupa yaitu block level element. Namun dihilangkan dalam standar HTML5. Mungkin karena W3C merasa bahwa HTML harus fokus secara eksklusif pada konten dan membiarkan browser serta CSS menentukan pemformatan elemen. Dengan block quote elemen digunakan ketika kita menggunakan kutipan ataupun teks yang terlalu panjang. Contoh seperti ini, ya. Seperti ini. Dan hasilnya yang di bawah ini seperti ini. Kemudian next. Berarti tampilan default class. Untuk setiap elemen standar HTML5 pada W3C menyediakan bagian properti tampilan standar yang menjelaskan formatnya secara umum digunakan oleh browser utama untuk menampilkan elemen. Begitu. Ini contoh yang pada gambar yang tadi ya. Kalau kita ngutip ya. Nah, selanjutnya untuk pemformatan blok. Untuk sebuah blok quote elemen dengan teks terlampir ya, yang lebih dari satu baris, sebaiknya Anda menggunakan pemformatan blok. Pemformatan blok adalah konvensi gaya pengkodean di mana teks awal dan akhir berada di barisnya sendiri dan teks terlampir diidentifikasi. Selanjutnya untuk white space collapsing. Karakter spasi paling umum adalah karakter kosong ataupun baris baru dalam tab. Pengembang membuat karakteristik tersebut dengan menakal tumbuhan spasi, enter, dan juga tab biasa. Namun biasanya pada browser itu menciutkan spasi putih. Dengan kata lain, jika kode HTML yang berisi spasi kosong ataupun baris baru, browser akan menampilkan halaman web dengan satu karakter spasi putih saja ataupun biasanya kosong. Seperti itu. Elemen pre. Pre-elemen digunakan untuk mempresentasikan sebuah blok teks per format atau performat teks. Teks yang ditulis dalam pre memiliki elemen memiliki struktur berdasarkan ketetapan tipografi.
Artinya teks ditulis apa adanya sesuai yang ditulis di dalam file HTML ya, di dalam file dalam dokumen HTML. Jadi kita nulis apa adanya, nanti menggunakan teks spray ini, nanti ditampilkannya juga seperti yang kita tulis seperti itu. Itu elemen ungkapan. Elemen yang dimaksud dapat menerima dalam paragraf biasa, misalnya elemen strong yang kita gunakan untuk huruf tebal seperti itu dan lain sebagainya. Editing elemen dengan elemen yang digunakan untuk menunjukkan pengeditan, yaitu elemen ins ya, dan juga elemen del untuk menghapus. Del itu menghapus, itu maksudnya untuk jadi ada teks tercoret seperti itu. Elemen ins untuk menyisipkan dokumen, sedangkan elemen del digunakan untuk menghapus teks dari halaman browser. Biasanya browser akan memberi tanda coret pada teks del. Untuk elemen q dan cheat. Elemen Q digunakan apabila kita ingin masukkan kutipan yang berasal dari sumber lain. Ya kan? Biasanya ditandai dengan tanda kutip. Kemudian elemen cite atau cite ya, adalah elemen yang digunakan untuk menulis judul dari kutipan yang kita ambil. Jadi elemen Q dan cite ini digunakan bersamaan. Selanjutnya DFN, ABBR, dan elemen waktu. Elemen DFN elemen yang digunakan untuk menandai definisi dari sebuah istilah. Sedangkan untuk ABBR adalah elemen yang digunakan untuk menampilkan sebuah singkatan dari sebuah kata. Elemen ABBR menggunakan atribut title yang berisi kepanjangan dari kata tersebut yang disingkat. Kemudian untuk elemen time digunakan untuk menunjukkan teksnya berupa tanggal dan juga waktu. Ada kode relate element. Dengan kode menunjukkan bahwa teks terlampir adalah bahasa pemrograman. Elemen KDB menunjukkan bahwa teks terlampir mewakili input untuk suatu program. KDB adalah singkatan dari keyboard. Ya. Jadi misalkan sum adalah singkatan dari sampel. Elemen sum digunakan untuk menulis atau teks yang ada adalah outline dari sebuah program komputer. Kemudian var, singkatan dari variabel. Elemen var adalah elemen yang menunjukkan bahwa teks terlampir memiliki variabel pemrograman dalam atau variabel matematika. Kemudian elemen BR digunakan untuk membuat baris baru pada sebuah halaman. Atau simpelnya kalau misalkan bahasa saya itu kalau kita ngetik di Word itu kayak semacam enter ya. Jadi kalau kita enter ke halaman ke garis berikutnya. Kemudian WBR adalah singkatan dari word break. Elemen ini memiliki fungsi yang mirip dengan BR, namun dalam penggunaannya WBR biasa digunakan untuk sebuah kalimat atau teks yang panjang supaya tidak menabrak dengan badan halaman web, sehingga dapat perlu penyesuaian ke baris yang baru. Kemudian sub, S-mark, dan small element. Jadi sub adalah elemen yang membuat pangkat di atas. Jadi membuat pangkat di atas itu pakai sub, SUP, sedangkan SUB itu elemen untuk pangkat kecil yang hurufnya kecilnya di bawah. Kemudian untuk S adalah elemen sebuah teks yang tidak terpakai atau sudah tidak relevan. Tampilan pada browser adalah teks yang tercoret tengah. Ini sama dengan del kali ya. Elemen mark itu untuk menandai. Untuk defaultnya itu warna kuning ya. Atau kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari kalau kita nulis, kita kasih stabilo seperti itu. Kemudian elemen small adalah digunakan untuk menulis atau menandai teks dengan huruf yang lebih kecil dari default. Untuk strong, EMBUI elemen. Untuk strong adalah elemen yang digunakan untuk huruf tebal. Kemudian untuk EM itu digunakan untuk sebuah penekanan dalam sebuah teks ya, dan penekanan dalam sebuah teks ataupun garis miring. EM itu garis miring, tulisan garis miring. Dan untuk elemen B ada elemen untuk huruf tebal, sama-sama strong ya. Untuk U adalah untuk underline, untuk garis bawah, dan juga I itu sama seperti EM, garis miring juga.
kemudian selanjutnya untuk span elemen. Span elemen seperti elemen blok div ya, juga tidak memiliki bawaan konten atau berkaitan dengan presentasi. Span elemen merupakan elemen yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa elemen yang dimaksudkan untuk memudahkan dalam pemberian style dengan CSS. Untuk selanjutnya adalah referensi karakter sintak. Referensi karakter sintak kalau misalkan kita pakai dan lt titik 2 ya, titik sama koma, itu nanti akan menampilkan kurang dari. Nah, untuk lebih lengkapnya ada di dalam tabel ini. Jadi kalau karakter misalkan lebih dari ya pakai n, gt, terus ada titik, koma, gitu. Dan masih banyak lagi. Kalau untuk melihat lebih lengkapnya nanti bisa di link yang ada di bawah ini untuk mencari daftar lengkapnya. Untuk selanjutnya, referensi karakter berorientasi matematika. Misalkan Anda mengetik kurang dari seperti yang tadi itu ya, dapat mencoba lakukan dengan mengetikkan karakter ini. Itu nggak bisa kalau misalkan kita ngetiknya tetap kurang dari, maka kita harus menggunakan karakter yang tadi, karakter yang ini. Dari karakter yang ini ya. Nggak bisa kita nulis apa adanya. Kalau kurang dari kita tulis kurang dari, nggak akan terbaca. Nggak akan muncul seperti ini maksudnya, kurang dari juga. Banyak sekali simbol-simbolnya, kita bisa sekali lagi bisa cek di sini. Di link yang tertera. Untuk karakter dengan arti khusus pada HTML. Untuk simbol ya, karakter selanjutnya adalah simbol. Jika Anda ingin menampilkan di halaman web, kita harus menemukan simbol dan browser tetap nulis dan adalah karakter awal dan tidak akan ditampilkan ya kalau kita cuma nulis dan aja. Maka itu kalau misalkan itu kita selanjutnya pada referensi tabelnya yang tadi itu banyak sekali. Nah, sekali lagi kita bisa ngecek di situ. Nah, ini kurang ini cuma contoh aja. Space karakter, biasanya Anda menggunakan karakter spasi untuk menampilkan spasi kosong. Namun ada dua kasus di sini di mana Anda harus mengganti referensi karakter ya, bukan dengan spasi seperti itu saja. Jadi kalau misalkan mau menampilkan spasi tanpa membiarkan jeda baris, Anda harus menggunakan n dan NBSP titik koma. Yang dimana NBSP adalah singkatan dari non-breaking space. Misalnya menerapkan halaman yang berisi oleh ini ya, lirik dari ini dalam lagu ini, salah larak semudah 1, 2, 3. Dalam menampilkan lirik, Anda ingin menampilkan 1, 2, 3 dalam baris yang sama. 1, 2, 3-nya itu ingin di baris sama atau enggak terpisah ya. Dari halaman tepi browser, maka seluruh 1, 2, 3 akan terbungkus ke baris berikutnya dengan kalau kita menggunakan ini. Ini NBSP. Jadi selanjutnya referensi karakter saat tidak ada pilihan dan ada pilihan. Maksudnya, misal ada karakter seperti ini, tanda panah kiri, ada titik, ada centang, dan juga si ini ya. Kalau karakter yang di atas ini kan tidak ada di tombol keyboard laptop atau komputer kita. Nah, kalau nggak ada, kita bisa menggunakan dengan referensi karakter. Namun apabila ada ya kita langsung pakai aja di sini. Seperti itu. Ini ya. Pada gambar 2014 dengan tag var mempengaruhi tampilan variabel. Browser menampilkan dengan huruf miring. Di sini, aduh. Ini contohnya aja ya. Kalau misalkan simbol pi dan setengah kan tidak ada di dalam keyboard kita, sehingga kita harus mencarinya di karakter nih. Untuk pi ini ya. Dan juga sepertiga ini ya. Sepertiga ini. Nah,
Seperti itulah ya penjelasan singkat dari saya. Saya mohon maaf apabila masih banyak sekali salah kata atau ungkapan yang saya lakukan dalam penjelasan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.